Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pertemuan pertama untuk materi Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, untuk bisa mengetahui kehadiran siswa, untuk siswa harap menulis nama dan kelas, tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ya. Di nama, tulis namanya siapa, kemudian kelas 9 tulis di kolom komentar yang ada di bawah video. Ya, uh, mudah-mudahan anak-anak pada kesempatan kali ini semuanya sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Pembahasan bab pertama semester 1 kelas 9 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang teks laporan percobaan. Ya, ada beberapa yang akan kita bahas. Ini pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian ada simpulan, informasi dalam teks laporan percobaan. Kemudian yang C, struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang D, penyusunan teks laporan percobaan. Ya, yang A kita bahas pertama, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Apa sih laporan percobaan itu ya? Coba pengertian teks laporan percobaan adalah teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Kemudian, informasi dalam teks laporan percobaan. Ini informasi bisa kita gambarkan dalam 6 pertanyaan ya, yang sudah pernah anak-anak pelajari di kelas 8. Ada istilah 5W1H atau istilah adik Simba ya. Yang pertama, what atau apa. Nah, ini judul, objek percobaan, alat, bahan, kemudian simpulan atau hasil. Kemudian who, siapa. Nah, ini adalah pelaku percobaan. Kemudian why, mengapa, adalah tujuan percobaan. Kemudian when, kapan, adalah waktu percobaan. Kemudian where, di mana, tempat percobaan. How, bagaimana, adalah langkah percobaan. Nah, jadi harus ada judul, objek, percobaan, alat, bahan, simpulan. Ini yang apa yang harus ada dalam teks laporan percobaan ya. Informasi ini yang ada dalam teks laporan percobaan. Kemudian pasti ada pelakunya ya. Yang melakukan percobaan itu siapa ya? Nah, ini pelakunya. Kemudian why, mengapa ya? Kenapa kita melakukan percobaan? Atau kenapa percobaan itu dilakukan? Nah, itu tujuannya itu untuk apa? When, kapan ya? Percobaannya kapan dilakukan? Kemudian where, di mana ya? Apakah di laboratorium atau di mana? Nah, itu digambarkan dalam pertanyaan where ya. Kemudian how, bagaimana. Ini adalah langkah percobaan. Langkah step-stepnya dari awal percobaan sampai akhir seperti apa. Ini digambarkan dalam how. Kemudian ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, ini ada beberapa ya. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Kemudian pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas, ketaksaan, ataupun kerancuan. Kemudian teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ya, teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Dan yang terakhir, teks laporan percobaan
menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Nah, itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Kemudian, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Oke, kita bahas. Menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa judul laporan percobaan tersebut? Apa objek laporan percobaan tersebut? Apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Siapa pelaku percobaan tersebut? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Dan bagaimana langkah percobaan tersebut? Nah, ini tadi informasinya tadi digambarkan dalam 6 pertanyaan tadi ya, 5W1H, atau kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah adik Simba. Ada apa, kemudian siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana ya. Kemudian menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Nah, terlebih dahulu kalau kita ingin menyimpulkan, maka bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ya, ingat unsur 5W1H. Nah, ini ya, ini perlu diperhatikan. 5W1H ini sangat uh, dalam laporan percobaan, yaitu pasti ada unsur 5W1H ini. Ya. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulkan informasi dari laporan percobaan tersebut. Dan yang keempat, pilihlah kosakata baku ya. Ingat, kosakata baku dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele ya. Atau kalimat yang mudah difahami, itu namanya kalimat efektif. Dan kosakata baku ya. Kata baku itu berarti kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Dan yang C, struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, strukturnya kita lihat ada yang umum ya, ada 2 struktur ya, dan ada uraian. Kalau umum ini klasifikasi pernyataan, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jadi klasifikasi atau pengelompokannya ya, itu ada biasanya di paragraf yang paling atas ya, paragraf pertama biasanya. Kemudian uraian, ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Jadi biasanya ada percobaan step-stepnya ya, alat apa yang digunakan ya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Ini biasanya ada pada bagian uraian ya. Uraian itu penjelasannya. Kemudian sistematikanya selain disajikan dalam bentuk eksplanasi ya dan deskripsi. Eksplanasi itu menerangkan ya, dan deskripsi itu dengan cara penggambaran atau digambarkan. Laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama judul, kedua objek, yang ketiga pelaku percobaan, yang keempat tempat dan waktu percobaan, kelima tujuan, yang keenam bahan atau alat, yang ketujuh langkah, yang delapan hasil laporan percobaan, yang kesembilan simpulan, dan yang kesepuluh daftar pustaka. Ini anak-anak bisa dilihat ya di LKS-nya, ada judul ya, objek ya, nanti bisa anak-anak lihat lagi di bukunya. Kemudian kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ini ada yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas, hubungan logis. Kata tugas, berarti kata tugas itu berarti kata biasanya apa ya? Kata yang berisi kata kerja yang melakukan pekerjaan ya, bukan pekerjaan. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Kemudian menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi.
menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Kemudian tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. 8. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Itu eh, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kemudian yang D yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ya, penyusunan teks laporan percobaan. Ini langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Langkah-langkahnya ya, ada 4 step dalam menyusun teks laporan percobaan. Kemudian langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Tadi disusun, kemudian menyunting atau editing atau mengedit teks laporan percobaan yang telah disusun ya. Pertama, kalau kita menemukan kalimat yang salah atau makna kata atau kalimat ya, kata, kalimat atau makna kata dalam kalimat yang salah kita tandai. Nah, jadi menandai kata, kalimat atau makna kata dan kalimat yang salah. Kemudian memperbaiki kata, kalimat atau makna kata dan kalimat sesuai unsur kebahasaan. Dan yang terakhir ya, setelah yang salah kita tandai, kemudian kita perbaiki, kemudian menulis kembali teks tersebut. Setelah diperbaiki tadi, kita tulis kembali sehingga menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Ada 3 langkah ya menyunting teks laporan percobaan. Jadi kata, kalimat atau makna yang salah kita tandai, kemudian kita perbaiki dan kita tulis kembali yang menjadi teks laporan percobaan yang baik dan benar. Oke, anak-anak sampai sini kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya melalui grup ya, atau bisa langsung WA ke nomor Pak Arif ya. Untuk tugas pada pertemuan pertama materi bahasa Indonesia ini, agar anak-anak atau saya biar tahu ya mana yang memperhatikan, mana yang tidak memperhatikan, buat rangkuman teks laporan percobaan ya, rangkuman materi teks laporan percobaan yang tadi saya sampaikan di video ini. Ya, rangkum sesimpel mungkin ya, tulis di buku catatan anak-anak semuanya, kemudian foto dan kirim di link yang telah disediakan. Ya, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya melalui WA pribadi Pak Arif. Mudah-mudahan anak semuanya tetap semangat ya. Kalau ada kesulitan bisa langsung ditanyakan, niat dikerjakan ya. Jangan diundur-undur atau ditunda-tunda dalam mengerjakan tugas biar nanti tidak numpuk tugasnya ya. Oke, terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan. Kita akan memperdalam lagi ya. Kalau minggu depan kita akan membahas contoh dari teks laporan percobaan ya, karena anak-anak nanti bisa lebih paham tentang teks laporan percobaan. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.